Kita di Indonesia menghadapi krisis, tapi bukan krisis ekonomi, krisis amanah, krisis akhlak. Padahal amanah sebagai kita orang Muslim, apalagi yang terbesar penduduk Indonesia kan Islam. Seharusnya amanah itu membawa keberkahan. Mengapa kita menghadapi banyak masalah? Karena kita belum amanah sama Allah terlebih dahulu, sama diri sendiri, apalagi dalam lingkungan. Amanah membawa adil, dan adanya adil, aman dan sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan al-mukhtarul mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para habaib yang saya cintai, para alim ulama, para guru, para asatiz, semoga semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sadaqallahul azim. Manusia amat zalim dan amat bodoh. Amat zalim dan amat bodoh. Kata siapa? Kata siapa? Bukan saya. Kata Allah. Mengapa Allah sebutkan manusia sangat zalim dan sangat bodoh? Karena manusia sendiri yang memberanikan diri membawa amanah tanpa tanggung jawab. Bumi ditawarkan oleh Allah membawa amanah. Bumi tolak. Langit yang lebih hebat, lebih dahsyat, ditawarkan membawa amanat, tolak. Gunung-gunung ditawarkan membawa amanat juga tolak. Manusia mau membawa amanah. Tapi kata Allah, innahu kana zaluman, bukan kata zaliman. Zaluma beda arti sama zalim. Zalim berbuat kezaliman. Tapi kalau zaluma terlalu melalui batas kezaliman. Jahil beda sama jahula. Jahil bodoh. Tapi kalau jahula melalui batas kebodohan. Karena dia membawa nilai amanah, tapi dia tidak memperhatikan risikonya, tidak memfikirkan tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang amin pasti adil.
Selalu amanah menwujudkan adil. Adil tidak ada, amanah tidak ada. Amanah ada, adil ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal namanya As-Sadiqul Amin. As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan amanah. Kapan dikenal Rasulullah SAW seperti itu? Kapan terkenal Rasulullah sebagai As-Sadiqul Amin? Kapan? Sebelum agama Islam. Masih di zaman jahiliyah. Sampai lingkungan kuffar Quraisy yang memiliki harta, dia takut simpan di rumah. Yang paling mereka percaya kepada siapa untuk dititipkan hartanya? Itu Rasulullah. Ini belum jadi Nabi, belum jadi Rasul. Orang kafir sangat percaya yang namanya Muhammad, walaupun mereka tidak ikuti agama. Sampai harta mereka sendiri diamanahkan kepada Rasul. Begitu datang Islam, amanah itu diteruskan dan diluruskan oleh Rasul, bahkan menjadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelumnya menjadi perintah Allah. Dan tanda kemuliaan akhlak seorang adalah amanahnya. Ibu, orang yang ingin diberkahi Allah mesti membawa amanah. Kita di Indonesia menghadapi krisis, tapi bukan krisis ekonomi. Krisis amanah, krisis akhlak. Padahal amanah sebagai kita orang Muslim, apalagi yang terbesar penduduk Indonesia kan Islam. Seharusnya amanah itu membawa keberkahan. Mengapa kita menghadapi banyak masalah? Karena kita belum amanah sama Allah terlebih dahulu, sama diri sendiri, apalagi dalam lingkungan. Amanah membawa adil, dan adanya adil, aman dan sejahtera. Tidak sempurna iman seorang kalau tidak menjaga amanah. Apa guna salat malam, tapi kalau di pagi hari berkhianat? Apa guna puasa Isnin Kamis, tapi di siang hari dalam urusan rakyat mengkhianati? Allah subhanahu wa ta'ala menancam orang munafik masuk di neraka, tapi bukan di mana-mana, di posisi paling bawah. Dan salah satu sifat orang munafik adalah mengkhianati amanah. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan jamaah sekalian yang hadir di majlis kita ini. Ketika ada peristiwa bangunan Al-Ka'bah kembali dan untuk meletakkan Al-Hajarul Aswad di posisinya, terjadi keributan antara suku Quraisy. Quraisy kan suku yang cukup besar. Mereka masing-masing mendapatkan kebanggaan untuk meletakkan Al-Hajarul Aswad kembali di tempatnya. Bahkan hampir mau terjadi pembunuhan antara mereka, karena masing-masing mau mengambil kemuliaan itu. Akhirnya mereka sepakat, habis bermusyawarat untuk yang mengambil dan memberikan keputusan dalam permasalahan ini adalah pertama orang yang masuk dari pintu Masjidul Haram. Subhanallah, yang masuk dari pintu Masjidul Haram adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi Nabi. Begitu semua berbagai macam suku Quraisy melihat Rasulullah masuk, dan mereka berteriak dengan satu kata, ini Muhammad As-Sadiqul Amin. Kami rida, kami rida, kami rida. Ini sebelum
Nabi Muhammad memberikan keputusannya. Mereka sudah ridha duluan. Ini menunjukkan apa? Bintingnya terbawa amanah. Sambil Rasulullah SAW sudah terkenal sebagai orang yang amanah, orang sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sudah sayang dan cinta dengan beliau, bahkan ridha apapun keputusannya sebelum mendengar keputusan. Ini pengaruhnya amanah. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam waktu hijrah, kan ada titipan Quraisy banyak harta di Rasul kan? Sudah 13 tahun dinyakiti, 13 tahun dihina, 13 tahun banyak sahabat terbunuh, bermacam-macam bermasalah yang dihadapi oleh beliau. Ketika ada izin Allah berhijrah, apa yang terjadi? Rasul tidak balas dengan sakit hati. Biarin mereka rasain. Selama ini mereka nyakitin saya dan nyakitin sahabatku. Ya udah, harta-harta itu semua saya bawa aja. Begitu laku Rasulullah SAW? Tidak. Bahkan Rasulullah SAW titipkan harta. Saya mau berhijrah, tolong sampaikan harta kepada masing-masing haknya. Begitu luar biasa amanahnya Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Rasul dalam sebuah hadis. La imana liman la amanatalah. Tidak sempurna iman seorang kalau dia tidak amanah. Bapak Ibu, berkata amanah itu sangat berat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang amin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gelar kepada seorang sahabat, aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah. Seorang sahabat yang mendapatkan gelar amin. Amin umat Nabi Muhammad adalah Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah. Ini menunjukkan kepentingannya amanah. Amanah ini bukan sebuah kemuliaan, tapi satu taklif, satu kewajiban yang sangat berat. Dan bebannya amanah di dunia dan bebannya di akhirat. Apalagi kepada orang yang telah diberikan kepercayaan oleh rakyat sebagai pemimpin. Itu paling berat lagi. Ustaz membawa amanah, da'i membawa amanah, kiai membawa amanah, imam masjid membawa amanah, suami di dalam rumah tangga membawa amanah, Bak Kapolda membawa amanah, Bak Wali Kota membawa amanah, Bapak Presiden membawa amanah. Tapi tanggungjawabnya berbeda-beda masing-masing. Kalau kepala keluarga amanahnya tertanggungjawab terhadap keluarganya. Tapi kalau presiden, tanggungjawab amanahnya untuk rakyatnya semua. Bukan sebuah banggaan jabatan kita, tapi sebenarnya sebuah tugas yang cukup berat. Tapi orang yang amanah, dia menerima tugas itu dan kepercayaan itu, dan dia ingat, ini bukan sebuah kemuliaan, tapi sebuah ujian yang diberikan oleh Allah. Dan saya akan jalankan dan mengatasi ujian dengan pertolongan Allah dan berlaku amanah. Kalau Allah melihat proses ujian ini kepada pejabat, kepada kita semua masing-masing menerima amanah dan menjalankan dengan baik, apa yang kita dapat? Akan dapat adalah ridha Allah. Perilaku kita beramanah terhadap diri, terhadap keluarga, dan terhadap rakyat. Dimanapun kita berada, tidak akan mungkin membawa kezaliman. Tidak akan mungkin merasa nyaman kalau rakyatnya belum nyaman. Bapak Ibu, tidak sempurna iman seorang kalau tidak menjaga amanah. Apa guna salat malam, tapi kalau di pagi hari berkhianat? Apa guna puasa Isnin Kamis, tapi di siang hari dalam urusan rakyat mengkhianati? Allah Subhanahu wa taala menancam orang munafik
masuk di neraka, tapi bukan di mana-mana, di posisi paling bawah. Dan salah satu sifat orang munafik adalah mengkhianati amanah. Lebih baik ketika dapat tugas dari pemerintah, tak usah bagi sumpah bagi Quran, karena tidak pantas bersumpah dengan membawa nama Al-Quran, tapi sesudah itu tidak sesuai dengan isi Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Bapak Ibu, Allah Maha Adil. Menapa tadi saya membawakan ayat innahu kana zaluman jahula, manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Menapa manusia sangat zalim dan sangat bodoh? Kalau kita lagi menhayati ayat suratul Anfal ini, Allah mengingatkan kita, jangan sekali-kali mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, dan mengkhianati amanat, sedangkan kamu tahu. Artinya tahu apa? Tahu sudah menerima, bahkan mau menerima amanat itu. Oleh karena itu, mengkhianati amanat ancamannya sangat berat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan 3 sifat orang munafik. Ayatul munafiqi 3. Idza haddatha kadzab. Kalau dia berbicara bohong, cuman menjanji-janji mulu. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia memberikan perjanjian, dia tidak pernah tepati janjinya. Yang ketiga, wa idza tumina khan. Kalau diberikan amanat, dia mengkhianatinya. Itu kata siapa? Rasulullah. Mereka yang membawa sifat tersebut adalah mereka munafik. Apa kata Allah terhadap orang munafik? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum waliyan wala nasira. Tempat yang fantas untuk orang munafik di antaranya yang mengkhianati amanat adalah neraka di posisi yang paling bawah. Dan tidak ada siapapun yang akan menolong mereka nanti. Saya heran kalau kita sudah tahu amanat begitu berat, tapi kok mau dan memberanikan diri. Allah Maha Adil. Salah satu keadilan Allah bukan memerintahkan amanah, tapi Allah menurunkan kitab untuk bagaimana menjadi manusia yang beramanah. Itu Quran. Allah menjelaskan di suratul Isra, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah berfirman, Al-Quran sebagai petunjuk kepada yang terbaik. Bukan kepada yang baik, yang terbaik dalam segala urusan. Saya heran terhadap seorang berkata terpisah urusan politik dengan urusan Quran.
politik hidup dunia, Quran untuk hidup akhirat. Bu, ketahuilah, Al-Quran manhaju hayah. Al-Quran adalah aturan, menaturkan hidup kita. Kata hidup di dunia dan akhirat. Semua di bawah kata hidup, termasuk politik, ekonomi, sosial, apapun urusannya, sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran. Salah satu sempurna amanah, apalagi seorang yang dapat kepercayaan di pemerintah. Saya memperhatikan ketika seorang pejabat bersumpah, dibawakan Al-Quran kan, untuk bersumpah. Bukan bersoalan kita bersumpah, tapi kita berani bersumpah, berarti sedang kamu tahu ini amanah, tapi berani mengkhianati. Menurut saya, kalau memang keadaan kita masih terbiasa berkhianat, lebih baik ketika dapat tugas dari pemerintah, tidak usah bagi sumpah bagi Quran. Karena tidak fantas bersumpah dengan membawa nama Al-Quran, tapi sesudah itu tidak sesuai dengan isi Al-Quran. Allah tidak minta yang berat. Mengapa kita tidak percaya Allah memberikan yang terbaik? Mengapa kita tidak percaya? Dan mohon maaf, bukan hanya dari posisi kita hanya perhatiin pemerintah kita. Ada orang berkata pemerintah kita kurang amanah. Mohon maaf, rakyat pun kurang amanah. Rakyatnya pun kurang amanah. Buktinya apa? Orang demo di mana pun ada masalah, besar maupun kecil demo. Kalau ditanya sama orang yang demo, sudah salat subuh belum? Belum. Oh, mau mengatasi masalah dengan demo, membuat kerusakan, membuat kehancuran dan mengganggu kehidupan orang lain, beralasan kepentingan sendiri. Padahal yang Allah menjaminkan makmur hidupnya di dunia adalah menjalankan ibadah dengan benar. Allah yang mengaturkan dunia. Tapi kita tidak percaya masalahnya. Berarti kita juga tidak amanah. Orang yang amanah bukan minta yang terbaik dari pemerintah, tapi juga dia harus ikhlas memberi yang terbaik. Sama-sama baik, sama-sama saling isi, sama-sama saling mendoakan, sama-sama saling menutupi kekurangan, baru akan membawa hidup yang adil, damai, ma'mur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.